Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rusmin SPD, guru SMK Negeri 2 Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, akan memaparkan praktik baik saya yang berjudul Penguatan Teaching Factory jurusan Teknik Otomotif di SMK Negeri 2 Kolaka melalui pendekatan kolaboratif. Tujuan utama SMK adalah bagaimana menghasilkan lulusan yang kompeten, siap kerja, dan mampu berwirausaha. Sekolah menengah kejuruan merupakan ujung tombak dalam menyiapkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Lulusan SMK diharapkan memiliki keunggulan kompetitif, baik dalam aspek teknis atau yang biasa dikenal dengan hard skill, maupun aspek karakter dan kepribadian atau soft skill. SMK Negeri 2 Kolaka sebagai salah satu SMK pusat keunggulan terus berinovasi melalui penerapan Teaching Factory sebagai model pembelajaran yang mengintegrasikan teori dan praktik kerja industri. Teaching Factory atau biasa disingkat TEFA bukan sekedar praktik biasa. Melalui TEFA, siswa akan belajar memproduksi barang dan jasa sesuai standar industri dan kebutuhan pasar. TEFA akan menjadi wahana strategis untuk menumbuhkan keterampilan teknis sekaligus keterampilan kolaboratif seperti komunikasi, kerja tim, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Namun, selama ini di SMK Negeri 2 Kolaka, khususnya jurusan Teknik Otomotif menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam hal kolaborasi, baik kolaborasi antar guru, kolaborasi guru dengan siswa, maupun kolaborasi antar siswa itu sendiri. Maka dari sinilah lahir inovasi penguatan pembelajaran Teaching Factory jurusan otomotif melalui pendekatan kolaboratif ini. Sebelumnya, kegiatan TEFA masih bersifat individual. Contoh, guru bekerja sendiri sesuai bidangnya. Siswa hanya mengikuti instruksi tanpa ruang inisiatif, dan kolaborasi lintas kompetensi belum optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka dilakukanlah aksi nyata ini melalui penguatan kolaborasi. Di antaranya, 1. Kolaborasi antar guru otomotif. Guru-guru berdiskusi dan merancang proyek bersama. Guru otomotif akan membentuk tim teaching dalam rangka mendampingi siswa di setiap tahap kerja, mulai dari diagnosa, perbaikan, hingga uji hasil. Penilaian pun dilakukan bersama agar lebih objektif dan menyeluruh. Kedua, kolaborasi guru dan siswa. Guru membimbing siswa dengan proyek perbaikan kendaraan. Guru berperan sebagai fasilitator, dan siswa diajak merancang proyek, menganalisis masalah, dan merefleksi hasil kerja secara mandiri. Ketiga, kolaborasi antar siswa. Kelompok siswa membagi tugas, ada yang berperan sebagai ketua tim, ada yang berperan sebagai teknisi, ada yang berperan sebagai kontrol kualitas, dan tenaga administrasinya. Siswa membentuk tim produksi dengan sistem rotasi peran. Supaya apa? Supaya mereka belajar tanggung jawab, komunikasi, dan kepemimpinan seperti yang ada di dunia industri. Keempat, kolaborasi guru produktif dan guru umum. Misalnya, guru bahasa Indonesia akan memandu siswa dalam menulis laporan.
Kemudian guru matematika misalnya menghitung biaya servis atau RAB-nya. Kolaborasi lintas mata pelajaran ini memperkuat integrasi ilmu. Guru umum mendukung pembentukan karakter, etika kerja, dan keterampilan komunikasi profesional. Bahwa kami sebagai guru otomotif itu berkolaborasi dengan teman-teman guru umum untuk membangun kompetensi anak-anak kita, bukan hanya hard skill-nya tetapi soft skill. Di situ ada terintegrasi dengan materi umum. Contoh misalnya guru bahasa Indonesia itu bisa membantu nanti, harus terintegrasi bahwa guru bahasa Indonesia hendaknya membantu kami mengajarkan kepada siswa bagaimana membuat laporan. Kemudian guru matematika misalnya membantu kami bagaimana menghitung rasio atau perbandingan, menghitung RAB misalnya. Nah, kolaborasi ini bisa berjalan melalui blok sistem. Pembelajaran sistem blok ini berdasarkan Kepmen 262 tahun 2021. Untuk efektivitas kegiatan pembelajaran antara kejuruan dan kelompok umum, maka dibagi sistem blok, dipisahkan. Tujuannya apa? Untuk efisiensi peralatan praktek. Dengan adanya sistem blok di sekolah kita, kami dari guru produktif tentu sangat terbantu, sehingga harapannya ke depan program kita atau proyek-proyek kita, utamanya di Teaching Factory, itu bisa berhasil, bisa mendukung BLUD SMK Negeri 2 Kolaka. Jadi inilah metode team teaching atau kolaborasi yang kami terapkan di jurusan kami, di jurusan teknik otomotif. Jadi simulasinya bahwa setiap jam pembelajaran produktif itu akan yang masuk mengajar itu ada tiga orang guru pengampu. Jadi nanti jumlah siswa itu langsung kami bagi 3 menjadi kelompok besar. Itu ada kelompok kelistrikan, ada kelompok chassis, dan kelompok engine. Jadi misalnya kalau hari ini saya di kelompok chassis, kemudian ada Pak Mukmin di kelompok engine, dan Pak Kabul di kelompok kelistrikan. Jadi keterbatasan sarana bisa diatasi, bisa diatasi semua karena langsung 3 orang. Hanya memang metode Teaching Factory dengan pola kolaborasi ini, tim teaching ini, memang awalnya itu mengalami kendala, utamanya di bagaimana kesiapan guru menerapkan metode tim teaching ini. Karena kenapa? Konsekuensinya adalah kami guru produktif itu akan masuk mengajar itu melebihi jam pembelajaran yang sudah disusun oleh kurikulum. Karena kenapa? Misalnya jam saya hari ini 3 jam atau 4 jam atau seharian 8 jam misalnya hari ini saya masuk mengajar, maka kedua teman saya juga harus terlibat di jam pembelajaran saya. Begitupun seterusnya. Pak Rusmin merupakan salah satu guru teknik atau instruktur teknik otomotif. Beliau mengabdikan dirinya dan sangat berdedikasi sebagai inisiator dalam mengembangkan kolaborasi ini. Beliau juga fokus di teknik otomotif, mengembangkan BLUD. Jadi sekali lagi, Teaching Factory ini sangat dirasakan bahwa dengan program ini berjalan dengan baik di SMK Negeri 2 Kolaka. Saya sangat senang belajar praktek hari ini. Bukan saja saya senang, tapi teman-teman saya juga senang karena saya karena semangat belajar karena ditemani sama teman-teman sebagai bekal saya untuk praktek di industri nanti. Dengan Teaching Factory, saya bisa belajar layaknya seperti di industri. Kolaborasi ini membawa perubahan besar. Pola kerja menjadi lebih produktif, komunikasi antara tim semakin solid, dan budaya kerja industri mulai tertanam kuat. Teaching Factory ini menjadi jantung pengelolaan BLUD di SMK Negeri 2 Kolaka. Meningkatnya keterampilan teknis dan kolaboratif siswa, efisiensi bengkel meningkat,
dan dukungan BLUD semakin kuat. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Kolaka Meambo.